Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, kawan-kawan, sahabat-sahabat, konco-konco KR semua, di mana saja sekarang ini. Salam sehat juga ya. Mudah-mudahan Anda sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat, aman, imun, dan iman. Nah, kita tahu sudah lama kita nggak jumpa kaitannya dengan rubrik Gelenak-Gelenik. Dan konco-konco KR semuanya tahu bahwa Gelenak-Gelenik selalu menghadirkan tamu-tamu istimewa. Dan kali ini kita akan menghadirkan seorang master psikologi namanya Mas Hisham. Saya kira kalau orang dalam hal itu suka itu belum mengenal Mas Hisham itu banget lah gitu kira-kira gitu. Dan kocok-kocok kayak semuanya kita tahu Mas Hisham ini seorang master psikologi yang khususnya lagi bisa membaca semiotika. Apa itu semiotika? Tanda-tanda. Jadi tanda-tanda macam-macam, bukan Anda punya tanda-tanda gitu, bisa dibacain. Dan beliau lah Mas Hisham ini yang menciptakan kartu tarot Nusantara. Kenapa kartu tarot Nusantara dan apa aja? Lalu tanda-tanda apa yang kemudian bisa kita lakukan? Dan apakah itu bisa bermanfaat bagi kita? Nah, kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan ini acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi kita pada sela-sela pandemi ini. Dengan menyaksikan acara ini, Anda menjadi tambah gembira, tambah tahu, dan insya Allah sehat. Nah, selamat malam, Mas Hisham. Selamat malam, tetap sehat. Tetap sehat. Sekarang Anda ceritakan barangkali tentang tarot Nusantara, kemudian apa itu tanda-tanda yang kemudian nanti mungkin para yang melihat ini yang kocok-kocok bisa akan mengikuti. Silakan Mas. Ya, tarot Nusantara itu kan sebetulnya adalah sebuah upaya saya ketika misalnya pada saat itu saya agak kesulitan untuk bisa memulai sebuah proses konseling. Kebetulan saya punya biro psikologi, kemudian saya mendapatkan kesulitan untuk bisa memapping orang ketika saya harus mengetahui siapa dia. Kemudian kita teringat ada beberapa alat psikologi yang bersifat grafis. Nah, sifat grafis ini kan sebetulnya membantu. Kita yakin bahwa stimulus-stimulus setiap gerakan kita itu sebetulnya itu adalah mencerminkan pikiran kita, otak kita. Maka kita mencoba untuk membuat sebuah cara agar kita mau untuk agar kita, kebetulan saya ciptakan tuh kartu gambar-gambar. Nah, gambar-gambar ini mengadopsi dari gambar-gambar yang ada di tarot secara universal. Nah, terus kita kombinasikan dengan adat Jawa, adat Bali, adat Toraja dan sebagainya. Nah, jadilah ya kita sebut dengan tarot Nusantara. So, kenapa harus nama tarot? Nah, karena sebetulnya begini, siapa sih orang yang nggak kenal dengan tarot? Semua orang pasti mengenal. Nah, persepsi yang sudah dikenal ini kan lebih banyak kepada, oh itu adalah alat ramal, oh itu adalah mistik. Ya nggak apa-apa, yang penting kayu mau cerita sama saya. Maka kita buatkanlah sebuah sistem dan kita kasih nama Nusantara dan akhirnya ya berkembang sampai sekarang. Dan itu adalah sebuah alat proyektif sebetulnya untuk bisa memapping orang ada apa denganmu hari ini, gitu sesuai dengan judul kita hari ini. Gitu. Iya, baik. Sahabat-sahabat kocok-kocok kayak semua. Lalu pertanyaannya ada apa denganmu hari ini? Ada apa dengan cinta gitu ya. Nah, Mas Hisham, kita tanya juga. Lalu kalau orang mengatakan sebenarnya kayak apa sih? Ada tarot yang mengatakan ini menjadi sesuatu yang apa? Yang bisa meramal. Sebenarnya gimana sih maksudnya ini? Ya, begini. Saya tidak ada sebuah literatur mengatakan bahwa tarot itu punya sejarah secara positif, tidak. Tetapi bahwasannya sejak kapan sih masyarakat kita atau masyarakat dunia, orang-orang itu menggunakan simbol gambar untuk sebuah proses berkomunikasi dengan orang lain. Nah, sebelum mengenal kartu bergambar, jauh sebelumnya di zaman-zaman Fir'aun itu juga mengenal yang kita sebut dengan sistem batu bergambar sebagai sebuah alat untuk meramal di zaman-zaman Fir'aun. Nah, karena pada saat itu dipergunakan untuk meramal, maka secara kolektif setahun, 2 tahun, 20 tahun dan seterusnya menjadi kebiasaan bahwa tarot itu identik dengan mistik karena dipakai oleh peramal. Nah, sekarang perkembangan di dunia loh ya,
Ada 4 mazhab dalam permainan kartu tarot. Pertama, kartu tarot yang biasa digunakan oleh orang-orang Israeliat, ya kita sebut dengan yang biasa dipakai oleh orang-orang kaum Ibrani, itu yang biasa kita sebut dengan konsep tarot Kabbalah, pohon kehidupan. Orang-orang yang mengambil situs-situs terhadap Taurat, ya, yang orang-orang Israel sering gunakan. Dia punya konsep yang kita sebut dengan pohon kehidupan, digunakan oleh para ordo di Israel. Nah, kemudian yang sangat berkembang sampai saat ini adalah tarot yang dipergunakan oleh apa yang kita sebut dengan telling fortune, peramal, dukun, apalagi itu. Pokoknya orang-orang yang dipakai karena memang sejak dulu tuh identik tarot tuh untuk peramal. Nah, maka muncullah paham-paham seperti itu. Tetapi di tahun 80-an, berdasarkan teori Carl Gustav Jung, ya, seorang psikolog terkemuka, dan dia meneliti tentang simbol-simbol gambar terhadap 22 kartu arkana mayor, kemudian dia teliti, dia lihat, dan maka berkembanglah mazhab baru yang kita sebut dengan tarot dengan pendekatan psikologi yang bermuara dari teori-teori Carl Gustav Jung. Nah, kira-kira begitu. Maka kenapa mistik? Ya karena memang dipakai oleh orang-orang dulu dan itu terkolektif sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kembalikan sekarang, saya mau bertanya nih. Mistik itu siapa yang menciptakan? Diri kita. Kita yang punya kalimat bahwa itu mistik. Kacamata, kalau saya anggap ini mistik, maka saya akan melakukan benda ini menjadi mistik. Saya ambil contoh. Jailangkung itu kira-kira mistik nggak, Pak? Mistik. Jailangkung. Ada kesan mistik sebenarnya. Enggak. Mistik yes or no? Agak kesana-sana, dua-duanya. Agak kesana-sana. Karena ada kesan ketika Jailangkung, karena masa kecil saya pernah bawa Jailangkung, tiba-tiba kok menjadi berat. Apakah itu secara kesan atau mistik? Oke. Artinya tarot itu bisa jadi identik dengan mistik. Maka pandangan saya, Jailangkung bukan mistik. Kenapa? Jailangkung adalah sebuah benda yang membuat menjadi mistik bukan jailangkungnya, tetapi persepsi si pemainnya yang menggunakan akal sehatnya untuk meramal sesuatu yang belum terjadi. Artinya apa? Jailangkungnya adalah produk budaya, benda. Kenapa menjadi persepsi dia mistik? Karena kita yang main. Nanya macam-macam, mau sama benda, tanya tentang bicara macam-macam. Oh, masa depan saya bagaimana? Artinya apa? Jailangkung tidak mistik. Yang bikin mistik itu yang main. Ya, sama dengan tarot, Pak. Tarot itu adalah kartu, hanya sebatas kartu. Kartu. Ya. Benda. Nah, benda itu akan menjadi mistik bukan karena bendanya, tapi karena kitanya yang memperlakukan benda itu menjadi mistik. Maka orientasi cara berpikir adalah kita dalam menjadi mistik. So, dengan demikian, yang membuat itu menjadi mistik bukan karena bendanya, tapi kitanya. Ya. Jadi kalau begitu banyak hal-hal yang sebenarnya itu bukan mistik, tetapi kemudian karena kita anggap sesuatu itu menjadi mistik, maka ini menjadi kekuatan mistik. Kira-kira begitu. Nah, anggapan ini kan persepsi. Saya merasa susah. Jadi susah nggak? Jadi susah. Saya merasa ada diganggu di rumah tangga saya. Saya merasa. Nah, merasa ini subconscious. Merasa ini adalah pikiran bawah sadar. Karena otak manusia itu ada dua bagian, sadar dengan bawah sadar. Ketika kita menulis, ketika kita berpikir, ketika kita membuat sebuah proposal, kita analisa, itu dengan menggunakan akal sehat. Tapi ketika kita merasa keyakinan, belief, persepsi, mimpi-mimpi yang lalu, itu adalah pikiran bawah sadar. Nah, tarot salah satu adalah bagian yang menyentuh pikiran bawah sadar, persepsi, keyakinan, belief bermain itu. Kalau saya tidak yakin atas apa yang saya yakini, maka saya tidak akan menjadi yakin, kira-kira begitu loh. Karena teori Erikson mengatakan bahwa untuk bisa hidup sehat baik jasmani maupun rohani itu bukan karena apa yang kau pikirkan, tapi apa yang kamu merasa, apa yang ada dalam keyakinanku. Kalau saya merasa terganggu pikiran saya, maka yakinlah saya akan diganggu. Kalau saya merasa susah dalam kehidupan saya menjadi susah. Nah, untuk bisa memapping ini semuanya, salah satunya adalah mengenai simbol-simbol. Kenapa? Gini, seperti tadi saya katakan, bahwa setiap gerakan tangan kita ini, Pak, itu sesungguhnya menstimulus otak kita.
Setiap panca indera di tubuh kita itu sebetulnya stimulus pikiran kita. Contoh, kalau saya suka warna merah, maka stimulus merah itu stimulusnya macam-macam. Kalau saya senang musik dangdut atau saya senang musik jazz, itu secara tidak langsung mempengaruhi pola hidup kita. Kalau saya percaya dengan sebuah keyakinan bahwa Nyai Roro Kidul itu adalah sebuah mitos yang bla bla bla, dan kalau kesana nggak boleh pakai baju hijau-hijau dan sebagainya, itu secara tidak langsung juga mempengaruhi pikiran kita. Intinya adalah bahwa keyakinan itu menjadi sebuah upaya untuk terserah kita. Karena kalau kita bilang saya bisa dengan seluruh energi secara fokus, maka jadi bisa. Nah, kartu itu adalah mengurai. Karena apa? Karena stimulus tangan kita mengambil salah satu kartu, kemudian tahukah kita bahwa sesungguhnya kartu yang ada dalam Tarot Nusantara itu adalah stimulus dari semua kehidupan manusia. Pak Okto pernah begini, lebih nggak dari sekali merasa dikhianati? Merasa pernah dibohongi lebih dari sekali nggak? Ya. Merasa kita harus berkorban lebih dari sekali nggak? Ya. Bahwa setiap manusia itu pasti mengalami hal yang sama. Setiap manusia pasti mengalami pola yang sama. Saya pernah dikhianati. Dan itu akan berulang terus. Itu yang kita sebut dengan psikologi hukum fraktal, hukum yang berulang dan berulang. Nah, untuk mengurai itu semuanya, maka oke, sini ada klien saya misalnya. Oke, kita ambil. Nah, daripada kita kasih alat tes macam-macam buat kita untuk mengetahui pribadinya, apakah dia ekstrovert, introvert, sensing, intuitif dan sebagainya. Oke, kamu ambil aja satu deh. Oke, what do you think? What do you feel? Oh, kamu begini, dia cerita, bla 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 bla. Oke, kalau memang demikian, ya kamu begini. Selesai. Jadi sebuah sarana untuk konseling. Dengan demikian, Tarot Nusantara itu adalah bagian sebagai upaya untuk alat tes proyektif kepribadian. Nah, kira-kira begitu. Iya. Nah, kalau kemudian tadi dikatakan bahwa tiba-tiba bisa saya ambil contoh, mungkin Anda bisa memberikan gambaran salah satu simbol-simbol di Tarot Nusantara ini, bisa dijelaskan pada mungkin. Ya, begini. Kalau kita mengenal apa yang kita sebut dengan kartu Sarjung, itu bahwa psike manusia itu terdiri dari 3 bagian. Pertama ego, kesadaran, dan bawah sadar. Jadi bawah sadar kolektif. Kalau kita bicara tentang ego, oke, tersendiri. Nah sekarang bahwa psike manusia atau jiwa manusia itu adalah terdiri dari sadar dan bawah sadar, itu sesungguhnya perilaku budaya, mitos, lingkungan, keluarga dan sebagainya itu sebetulnya mempengaruhi kita. Itulah sebabnya kenapa ketika kita bilang, kamu orang Medan, Batok asosiasi kita menjadi orang Medan itu begitu. Oh, kamu itu orang Jawa, misalnya. Maka persepsinya itu adalah, oh ya, kalau orang Jawa tuh ini tuh begini, orangnya kalem, nggak banyak ngomong. Ya. Jadi dari asosiasi suku itu kita sudah punya persepsi untuk bisa menilai apakah kamu orang suku dari Jawa atau dari Sumatera dan sebagainya. Nah, dengan demikian di dalam sebuah teori kartu Sarjung tadi bahwa sesungguhnya budaya, lingkungan itu mempengaruhi perilaku kita. Nah, itulah yang kita sebut dengan arketip. Arketip itu adalah pola yang bisa mengandung makna. Sebuah simbol yang mengandung makna. Contoh misalnya, di Jawa sendiri, hidup ini kan tentu dengan banyak simbol, Pak. Di Jawa sendiri itu simbol banyak-banyak. Semua simbol itu. Kita baju begini, hampir mirip-mirip, sebuah simbol. Jatuh cicak di kepala, jangan-jangan saya begini. Hati deg-degan, jangan-jangan saya. Mata berkedutan, jangan-jangan saya mimpi-mimpi yang dulu tiba-tiba, jangan-jangan. Nah, dari istilah yang jangan-jangan tadi, itu adalah sebuah sarana untuk apa yang kita sebut dengan arketip itu tadi. Nah, arketip secara universal. Nah, maka dalam teorinya itu, ada yang kita sebut dengan anima-animo, kemudian tipe yang dibohongi, tipe yang harus mengalah, dan ada. Nah, kalau saya mengambil contoh misalnya, pertanyaan adalah ada berapa gambar? Oh banyak, simbol-simbol di dunia itu banyak. Ada yang tipenya pembohong, ada tipenya itu yang mengalah. Itu mengalah
ada karakter yang sering dikorbankan, banyak. Itu dunia, Pak, universal. Nah, di Jawa banyak lagi, Pak. Kalau kita lihat upacara-upacara, wah banyak kembang, banyak segala macam. Nah, ini contoh-contoh seperti ini gambarnya. Kayak gitu. Jadi banyak sekali. Bisa ditekatkan di Oke, contoh misalnya saja yang paling gampang. Mana ya? Sini ya. Nah, sini. sini, nih. Nah, ini contoh. Ya, ini contoh ya. Ini gambar apa kira-kira kesannya? Gambar yang tengah itu setan ya. Setan. Setannya setan mana? Setannya yang di tengah setan, kemudian ini ada dua satu. Setannya setan mana? Setan mana nih ya? Setannya ini setannya yang Bali. Bali. Oh. Setan Bali, betul. Ya. Kemudian misalnya, artinya apa? Kita menggunakan sebuah simbol bahwa setan anak. Kenapa harus setan yang simbol dari Bali? Ya karena itu yang menjadi dominasi budaya. Pocong, kenapa nggak pocong aja Pak setannya? Atau kenapa nggak ini kuntilanak? Saya nggak tahu ya kuntilanak itu kayak apa gitu. Kayak kira begitu. Atau misalnya saja, nah ini raja. Dari segi anatominya itu kan adalah raja Jawa. Ya, raja Jawa. Nah kira-kira. Jadi simbol-simbol. Nah inilah yang banyak kita akan kelola. Gitu. Oke. Baik, kawan-kawan sekalian, konco-konco kayak semuanya, nanti di akhir-akhir sesi, konco-konco kayak bisa, katakanlah mungkin bisa bertanya nanti, kira-kira apa yang aja yang terjadi Anda sekarang ini. Nanti Mas Hisham akan menggelar kartu, dan Anda tinggal memilih nanti. Ya. Dan ini ada saya sapa ada beberapa yang bergabung, Mas Nur, Mas Pul, Mas Budi yang bergabung, dan ada beberapa yang WA katanya nggak bisa masuk kata gitu. Berarti simbolnya belum masuk. Energinya udah. Baik, kemudian Mas Hisham, ya. Sebelum nanti saya akan menawarkan pada kawan-kawan ini. Kalau kemudian tadi dikatakan bahwa simbol, apakah kemudian simbol ini katakanlah berpengaruh? Saya kok tiba-tiba baca kartu ada simbol setan. Nah, apakah itu akan tidak berpengaruh terhadap diri kita? Begini, iya, sangat berpengaruh karena begini, prinsip seorang konseling, Pak. Prinsip loh ya, prinsip seorang konseling, apakah di seorang dokter, psikolog atau apapun, itu adalah yang diharapkan dari klien adalah impact, Pak. Impact itu adalah apa yang kita ucapkan itu menjadi sumber buat dirinya. Bisa saja klien itu yang tadinya tidak apa-apa menjadi apa-apa karena kita bicara, gitu loh ya. Nah dengan demikian, ketika misalnya sekarang contoh misalnya saja, kita buat apa kita dulu deh, misalnya suatu saat kita dapat gimana? Suatu saat kita bersekan. Itu direncanakan nggak? Tidak. Dia muncul dengan sendirinya, kan itu lihat. Terus kira-kira kita sebagai orang Jawa nih, ya, yang punya kultur budaya khas, kira-kira ingin nyambung-nyambungin nggak hati deg-degan kita dengan sesuatu yang akan terjadi? Ya, pada umumnya. Bagi siapa? Bagi kita yang percaya, Atau misalnya contohnya saja ada kita naik mobil nih. Kemudian ada kucing hitam lewat, nabrak, mati. Ya. Kira-kira kita menyambungkan nggak makna dari kenapa kita nabrak kucing? Secara psikologis, dia pasti akan saya takut, jangan ada apa-apa, kucingnya mati, dan sebagainya. Artinya apa? Hal-hal yang semacam ini berapa banyak bisa mempengaruhi kehidupan kita. Nah, misalnya saja, ketika prinsipnya adalah tiba-tiba tiba-tiba saya dapat apa gitu, maka kan otak bawah sadar subconscious kita kan bekerja apa ya, nah kira-kira begitu. Jadi nah itulah kita bisa membantu misalnya teori-teori psikologis itu tadi ada arketip, ada ini, ada segala macam, kira-kira begitu bahasanya ya. Jadi sangat berpengaruh. Ya, baik, menarik sekali. Tapi begini, misalnya saya dapat, kok ada cecak jatuh gitu. Misalnya ada sesuatu yang lalu
apakah itu bisa terjadi, kemudian itu berpengaruh terhadap kehidupan saya, sehingga saya takut-takut itu, atau gimana cara menghilangkannya? Oke. Makanya tadi saya katakan tadi, kita sebagai orang yang ngerti dalam sebuah ilmu, dalam tanda kutip, apalagi kita berada pada dunia konseling, maka impact yang akan kita berikan itu pasti akan berpengaruh pada dirinya. Misalnya begini, hati-hati loh, kalau kamu ke sana, kamu akan celaka. Ini contoh kecil misalnya. Artinya apa? Karena dia meyakini yang ngomong adalah saya, maka dia tidak ke sana. Karena begitulah. Itu efek yang luar biasa yang kita hadapi. Nah, demikian juga dengan misalnya sengaja, kalau misalnya saya hari ini mendapatkan sesuatu, aduh, jangan-jangan ini gara-gara saya kemarin ya. Maka itu terjadi. Maka teori-teorinya yang berkembang itu adalah ada nih cara yang lain. Apa yang kita sebut dengan vibrasi, law attraction dan sebagainya, itu akan sangat berpengaruh. Nah, maka dalam sebuah proses konseling, simbol-simbol itu perlu kita ketahui tanpa kita harus menggunakan alat psikologi, sehingga kita tahu, oh ini orang ini begini, orang begini, maka kita dengan mudah akan mempengaruhi. Kita akan mudah untuk memberikan efek-efek positif. Sekali lagi, efek positif, bukan efek negatif. Karena sekarang ini susah. Orang-orang konselor itu, orang-orang yang diminta pendapat, dia sudah mulai menggunakan yang namanya efek nocebo, efek mempengaruhi orang, untuk mengikuti apa yang diinginkan. Yang tadinya nggak apa-apa, jadi ada apa-apa. Ya, contohnya yang tadinya ya biasa-biasa aja, ketika ada orang dikasih kartu atau apa, kemudian hati-hati loh kamu besok kamu mungkin malah jadi takut, malah jadi nggak percaya diri, malah jadi putus asa, jadi malah tambah kepikiran. Nah itu sebetulnya ya nggak harus begitu lah kira-kira. Iya. Itu masuk. Jadi kalau itu kira-kira kalau saya mendapat sesuatu tanda tadi, apa yang harus saya lakukan? Saya biarin aja, udah cuek aja, atau saya belajar dari awas hati-hati tadi? Begini, pendekatannya sebetulnya bisa ke situ, tetapi juga bisa pendekatan secara yang lain. Jadi begini, dalam sebuah proses dalam diri kita ini, ya, sebetulnya ini soal lain ya, agak lain sedikit menyimpang. Sebetulnya yang kita hadapkan dibutuhkan adalah sebuah keyakinan dalam diri sendiri. Ini penting, karena berdasarkan keyakinan, maka hidup kita seperti apa yang kita inginkan. Nah, teorinya begini nih. Pak Okta percaya nggak? Yakin nggak kalau ada sesuatu yang ada dalam pikiran kita? Saya kepengen apa gitu misalnya. Contoh ya, kepengen apa gitu misalnya. Terus kemudian sesuatu yang kita pikirkan itu kita push, kita dorong dengan energi, kita fokus pada apa yang kita inginkan. Kira-kira apa yang kita ingin bisa jadi nyata kan? Bisa. Karena apa? Dorongan kita. Kalau saya besok saya sehat, saya harus sehat, saya sehat, kira-kira saya jadi sehat nggak? Sehat. Karena apa? Kita sedang memvibrasi diri kita sehat. Tetapi kalau saya iya apa enggak ya, kira-kira jadi nggak? Kira-kira tidak. Makanya jawabannya saja adalah bagaimana sekarang saya menghadapi keraguan-raguan kalau misalnya ada sesuatu yang dalam diri kita. Yakinkan itu tidak apa-apa, yakinkan itu saya sehat, yakinkan itu saya baik, dan yakinkan itu saya menjadi bahagia. Itu. Nah, menarik nih, kocok kayak semuanya. Itu termasuk saya katakan tadi, dalam hal imun, maka kita percaya, mudah-mudahan ya. Kalau kita percaya, kita ceria gitu, jangan sebentar, jangan-jangan saya kena. Jangan benar gitu. Nah, Pak JKM, mungkin ada yang bertanya, silakan raise hand. Nanti Mas Syam akan membacakan. Tapi tentu ini rahasia juga ya, bukan rahasia, tapi maksudnya adalah bukan kemudian ramalan hidup Anda enggak, tapi apa yang terjadi Anda sekarang ini. Nah, pakai ilmu gatuk, ilmu tiba-tiba. Ilmu tertentu ya. Tapi ini ada ilmu untuk, ya tadi dikatakan kaitannya dengan tanda-tanda.
Lalu Ya. mungkin Anda bisa memilih gitu kalau memang begitu. Mungkin ada yang ini muncul ya itu monggo. Ya. Itu. Jadi saya jelaskan begini Pak Okto. Jadi sebelum kita akan masuk kepada wilayah itu, Ya. bahwa sesungguhnya saya menciptakan Kartu Taro Nusantara itu adalah sebagai upaya untuk menggunakan sebagai pengganti alat proyektif. Nah, ada 22 kartu dan 22 kartu ini adalah sebuah sistem. Ini adalah sebuah tema besar dalam kehidupan manusia. Ya, tema besar dalam kehidupan manusia. Seperti tadi kan ada kata setan, ada segala macam. Oke. Sekarang kalau ini bicara tentang sebuah arketip, dan tadi kita sudah bicara bahwa pilihan kita itu adalah menstimulus otak kita. Maka sekarang sebutkan angka. Ya. Bebas kan? Ya. Terhadap 22 saja. Ya. Dan dia adalah menstimulus pilihan kita. Dan pilihan kita itu adalah akan kita lihat di dalam sebuah lembaran ini, dan dia adalah stimulus dari pikiran kita. Oke, silakan sebutkan saja 21 sampai 22 sembarang. Maka saya akan bicara tentang ada apa denganmu hari ini. Arketipnya gitu loh. Oke, ada apa denganmu hari ini. Oke. Nah, para kontak semua ya, silakan. Kalau ada pengen tahu ada apa sih dengan saya hari ini, saya gelisah soal kerjaan barangkali atau soal apa aja gitu. Ya. Silakan, mungkin Anda bisa silakan Anda bisa bertanya, bisa membuka mic Anda, langsung bertanya barangkali. Halo? Ada? 1 sampai 22. Satu, sebutkan Anda 1 sampai 22. Satu saja. Satu satu angka, dari angkanya 1 sampai 22. Iya. Oke, gitu. Sembarang saja. Oh ya, ini juga akan rekaman ini akan nanti Anda bisa menikmati di YouTube gitu. Jadi kalau Anda ingin memilih gitu, barangkali Mas Dul ini akan memilih angka nomor berapa? Satu saja. Satu berarti di atas kan? Satu iya. kok. Oh, satu ya, oke. Hah? Oke, ini malah guyu kafe. Oke, Kita lihat. Udah deh, ini kemarin deh. Oh ya. Ini Pak Kok. Kelihatan gambar ini loh. Gambar itu tahu ada orang naik singa gitu ya. Singa. Singa. Simbol ya. Kira-kira singa itu simbolnya apa? Orang galak? Kok galak apa ya? Menakutkan. Wow. Kira-kira kalau kita menjinakkan sang singa itu, kira-kira bisa nggak? Bisa nggak menundukkan atau menjinakkan singa? Agak sulit juga ya. Tapi bisa kan? Bisa. Caranya harus gimana? Harus sabar. Oh, iya. Nah, singa loh. Oh iya. Harus Telaten. harus konsekuen. Konsekuen. Kalau misalnya singanya itu adalah orang, boleh nggak? Orang yang mengkhawatirkan. Oh, boleh. Bisa. Kalau singa itu ibaratnya menjadi pekerjaan, bisa nggak kerja itu menjadi singa, menakutkan, mengkhawatirkan? Bisa. Jadi kira-kira ada apa denganku hari ini? Saya berusaha untuk menaklukkan si singa. Gitu. Ya. Jadi saya hari ini bahasanya kalau dalam bahasa kita itu misalnya begini. Wah, ini ada catatannya, tenang aja nih. Saya menundukkan singa. Itulah sebabnya saya butuh ketekunan, kesabaran, dan kasih sayang sebagai kekuatan saya untuk bisa mendekati sang singa. Singa ini bisa bosnya loh. Singa ini bisa pekerjaannya loh. Itulah yang dibutuhkan oleh saya sebagai kekuatan saya untuk menghadapi singa. Gitu loh. Jadi intinya bahwa kita harus bisa belajar sabar gitu ya. Kita belajar sabar, kita belajar untuk bisa tenang, kemudian tidak takut gitu ya. Ya. Kita tidak takut gitu. Itu. Nah, barangkali ada lagi tanya? Ya, relax saja, Pak.
Nah, Mas Isya, saya juga ingin menanyakan, kira-kira kalau misalnya seseorang kemudian membaca tanda tapi takut, kemudian itu bisa terjadi nggak? Makanya itu tadi soal terjadi atau tidak terjadi sejauh dari bagaimana. Oh, sebentar. Ada yang rasain? Dari siapa? Halo? Halo? Mungkin bisa langsung. Rajan, silakan. Rajan. Siapa, Mas? Ibu Nur, silakan Mas. Mbak Ibu Nur, silakan Ibu Nur. Raisen, silakan bisa tanya nomor 1 sampai 22. Mas Dul. Ibu Nur dari mana? Mas kok itu tulisnya. Nomor 22. Tadi nomor 1, sekarang nomor terakhir, Pak. Coba, Pak. Ya. Nomor Tadi kan yang dipilih nomor 1. Nah, sekarang nomor 22 yang terakhir, coba. Oh, yang terakhir. Ya sudah, yang terakhir saya ambil di atas. Berarti yang di bawah kan? Ya, daripada kita hitung dari atas, yang paling terakhir aja kan. Ya sudah, diplok. Ini gambar apa, Pak? seorang raja. Jadi Di belakangnya gunung-gunung. Oke, jadi Oke loh. ini adalah Raja. kira-kira. Nah, saya bertanya nih ya. Raja itu apa syarat-syaratnya untuk menjadi raja yang bijaksana? Dia tentu harus sabar, kuat, Oke. bijaksana. Oke. Tidak tergoncang oleh sesuatu. Oke. Ya, terus apa lagi? Kira-kira apa? Mungkin Bunur bisa nambahin gitu. Ya, raja. Oke. Artinya kalau misalnya ini diambil oleh seseorang, katakanlah Bu Nur, maka Bu Nur adalah seorang raja, mempunyai seperti yang kemarin kan ada sesungguhnya punya otoritas. Ya. Sesungguhnya beliau ini adalah orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, gitu deh. Maka, lanjutkan selanjutnya itulah sebabnya saya dapat merencanakan sesuatu untuk memastikan akan sebuah keberhasilan. Merencanakan sesuatu untuk keberhasilan. Lebih baik, kan? Sudah dapat belum? Apa itu? Sudah dapat belum? Sudah berhasil belum? Nah ini. Belum, karena dia adalah raja. Keberhasilan masih belum. Belum. Nah, karena dia sedang menghadapi sebuah kendala. Apa kendalanya? Seorang raja yang kurang baik menurut Pak Okto apa? Raja yang zalim. Ya, kalimat selain jalim lah. Zalim menzalimi apa jahat, Egois, mau menang sendiri, terus kemudian ingin menguasai dan sebagainya. Ya. Artinya kendalanya adalah apakah saya mau mendengarkan nasihat orang lain? Apakah saya bisa menjadi seorang raja yang bijaksana? Ini persoalannya. So, dengan demikian, apa langkahnya yang harus dilakukan sesuai dengan arketipnya? Maka catatan saya bilang begini, lebih sabar Bu Nur, lebih bijak, mau mendengar nasihat orang lain, dan mau menganalisa sebuah perubahan. Setiap perubahan, setidak-tidaknya kita harus mengikuti perubahan. Teknologi ini adalah teknologi yang harus kita ikuti. Kalau kita tidak mau mengikuti perubahan, akhirnya ya kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Dengan demikian, arketip ibu hari ini adalah raja. Ini saya rangkai saja ya, adalah catatan saya. Saya ini Bu Nur ya. Saya memiliki kekuatan dan kemampuan menyelesaikan masalah. Itulah sebabnya saya dapat merencanakan sesuatu untuk memastikan keberhasilan. Namun, saya kadang terkendala oleh ego saya dan cenderung tidak mampu merefleksikan keadaan yang kurang baik. Dengan demikian, resolusi yang harus saya hadapi adalah hari ini saya belajar untuk lebih sabar, lebih bijak, lebih mau mendengarkan nasihat orang lain, dan mau menganalisa setiap perubahan yang terjadi. Clear? Hanya satu kartu. Ya. Apa bisa buka kartu lagi tambahannya? Nanti panjang urusannya, Pak. Nanti malah jadi konsultasi di sini nanti. Kalau mau konsultasi ke air aja nanti.
Jadi Bu Nur, saya kira tadi sudah dibacakan kira apa yang terjadi Anda hari ini. Ya. Kenapa begini dan lalu solusinya apa? Oke. Nah, dan gimana? Ada lanjutannya? ya ada sebetulnya kalau Ada misalnya lanjutannya. saya tidak tahu what do you think atau apa ada dengan perasaanmu, tetapi kalau misalnya saya dari catatan ini ada sebuah kalimat-kalimat yang indah buat seorang yang bernama Bu Nur. Wah, Oke, ini kalimatnya luar biasa ini ya. Misalnya saja, saya tidak tahu, tetapi saya ingin mencoba untuk melihat kondisi-kondisi keadaan hari ini. Ada sebuah kalimat misalnya begini. Setiap orang pasti punya persoalan, Pak. Setiap orang pasti punya satu problem dalam kehidupannya. Setiap orang, bukan setiap orang, tidak heran kita tidak tahu siapa diri kita. Tidak heran pula kita tidak mengerti ada apa dengan diri saya. Maka kartu raja ini adalah kartu yang manifestasikan tentang kondisi kita hari ini. Ini yang kita sebut dengan arketip pilihan. Maka saya mencoba untuk meramu secara spiritual. Apa spiritualnya? Kita akan mencoba untuk mengkaitkan kartu ini ya menjadi sebuah doa. Ada doanya. Nah, silakan Ibu dengarkan apa yang menjadi doaku hari ini dari satu kartu Sang Raja pilihan Ibu yang nomor 22 tadi ya. Baik. Dengarkan apa yang saya sampaikan, Bu. Aku menawarkan diri hari ini kepadamu ya Tuhan, karena aku tahu diriku memerlukan kesucianmu. Aku memerlukanmu di sisiku ketika aku menghadapi tugas sehari-hari dalam kebijaksanaan kasih. Perkenalkan aku untuk dapat melihat setiap sesuatu apa adanya, mengenal kekuasaan dan kepemimpinan dengan menghormati hak-hak dan tugas tanggung jawab orang lain. Berikan aku kebijakan untuk melangkah dengan kerendahan hati dan dapat menjadikan hari yang terbaik untuk kali ini. Bukakan pikiranku sehingga aku dapat memberikan hasil pekerjaanku sebaik-baiknya. Biarkan pikiran yang selalu mementingkan diri sendiri untuk menerima pemikiran dan kebutuhan orang lain. Karena dengan mengenal kebutuhan mereka, aku dapat mengenalmu. Anugerahkan aku pada hari ini kedamaian dan jadikanlah atas kehendak-Mu, ya Tuhan. Amin. ya. Monggo, Bu. Kira-kira kalau mau ada skor nilainya berapa, Bu? Skornya hampir sempurna, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas untayan doanya, Bu? Pak. Kira skornya berapa tadi Pak Isam tanya? Hampir sempurna. Dari 9,99999. Tidak ada yang 10. 9599 gitu. Jadi, Pak Okto ngerti nggak apa yang saya maksud? Tahu? Enggak. Enggak. Yang tahu saya sama dia. Oh iya toh. Ya karena raja tadi kan itu. Makanya raja tadi ya. Itu jadi ada beberapa hal yang disampaikan Pak Isam tadi bahwa sesuatu yang kemudian kita ambil, kita pilih adalah sesuai dengan memang sudah ini ya, sudah terbentuk dari sana dan kemudian dari sana kita membaca simbol-simbol itu. Lalu simbol-simbol itu ternyata menurut Ibu Nur tadi 99% betul. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Katakanlah setelah itu, Mas Isam, saya juga ingin tanya, setelah saya melakukan itu, apa saya cukup dengan itu? Misalnya, saya harus ya bijaksana, saya harus perubahan apa-apa. Lalu apa langkah saya ke depan? Kira-kira kalau saya menunjuk lagi, kira-kira nomor berapa yang kira-kira bisa memberi satu keyakinan saya? Gitu. Baik. Keyakinan saya. Kalau kita mengacu kepada tarot ya, ini mengacu pada tarot Ya. karena tarot itu adalah ciptaan saya, shiftingnya saya dan sebagainya. Jadi begini, 22 kartu ini namanya Arkana Mayor. Ya. Ibaratnya kita sedang menulis cerita. Kalau di redaksi KR itu kan kalau nulis berita apa ada judulnya tuh, baru panjang lebar atau segala macam. Demikian juga dengan kita.
tema besar apa hari ini, itu penting. Baru kita bercerita. Oh, ada ini segala macam. Jadi tema besar kita adalah raja. Raja dengan yang tadi saya katakan bla bla bla. Saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa 22 ini adalah sistem, Pak. Sistem dalam kehidupan manusia. Tangan kita mengambil, artinya stimulus dari pikiran kita. Saya juga tidak tahu, jenengan juga tidak tahu. Dia stimulus. Nah, dengan demikian, kita sudah tahu tema besar kita hari ini. Tema besar, Pak. Nah, ketika kita tema besar, kita ingin melebar ini. Tentang bagaimana kondisi kita dengan keluarga, dengan anak, apa segala itu boleh. Tetapi tema besar tetap si raja tadi. Tentang kekuasaan itu tadi. Bisa saja kekuasaan dengan lingkungan, kekuasaan dengan keluarga, kekuasaan dengan pekerjaannya, kita tidak tahu. Nah, untuk bisa mengetahui petilan-petilan ini, maka kita tidak perlu menggunakan 22 kartu tadi, tapi kita menggunakan yang 56 kartu tadi yang merujuk kepada tipologi. Dan seterusnya. Jadi, hari ini kita belajar tentang temanya, Pak. Oh, kamu ini begini, kamu ini begini. 22 kalau temanya. 22. Nah, 22 ini kenapa? Karena satu gambar ini arketipnya bisa lebih dari 10, 15, 20 arketip. Mulai dari gambar warna kuning, jenggot, kursi, apa. Ini adalah arketip. Tema-tema besar dalam kehidupan manusia. Kita pilih salah satu secara universal, kita pilih menjadi bagian yang utama. Inilah temamu hari ini. Nah, artinya apa? Ketika misalnya saya bicara tentang pekerjaan saya, tema besarnya boleh kita bicara tentang pekerjaannya, tetapi tema besarnya ada tetap di raja tadi, tentang apa sosialnya, keluarganya, tetap. So intinya adalah yang kita gunakan kali ini adalah menggunakan tema besar. Nah, kalau misalnya ingin panjang lebar, ya nanti akan ada lain, Pak. Iya, tapi begini Mas Jisa. Jadi ketika sebagai contoh tadi Jumlah ya, dan dia harus melakukan sesuatu tadi tentang perubahan, dia harus melakukan sesuatu tentang ya raja tadi belum. Dia jadi raja tapi belum kecapean dari itu. Lalu dia mengatakan tadi dikatakan bahwa seorang menjadi raja harus tahu perubahan. Apa yang harus perubahan? Kemudian dia harus jadi bijak ya, bijak juga. Tidak egois gitu ya. Nah lalu apakah bisa kalau kemudian saya kira-kira membayangkan lalu langkah saya harus apa ya kira-kira itu bukan sekedar tadi loh Mas Isam, bukan sekedar misalnya tadi harus tadi bijaksana kemudian, tapi apa langkah kira-kira yang kemudian mendekati sesuatu itu? Baik, kalau memang itu pertanyaannya, maka saya harus ngepek. Dalam salah satu buku saya, ya ini namanya buku. Mungkin bisa dilihat. Ini tarot psikologi. Ya. Kemudian saya akan kupas ini tentang si raja tadi. Ya, bentar, saya ambil oke. Tadi pertanyaan adalah apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau yang kalian lakukan adalah sebelum kita lakukan, maka perlu pertanyaan itu akan kita lakukan. Misalnya begini. Apakah saya seorang pemimpin yang dapat memberikan contoh yang baik? Itu refleksi diri. Refleksi diri. Kalau kita lihat dari kartu raja ya. Tanyakan sama diri saya sendiri. Apakah saya seorang pemimpin yang dapat memberikan contoh yang baik? Apakah saya seorang penguasa yang bisa memaksakan kehendak diri sendiri? Apakah saya seorang yang kaku atau yang fleksibel? Apakah saya bisa menerima saran dan pendapat orang lain? Apakah apa yang bisa mendorong saya menjadi seorang pemimpin yang baik? Apa ya strategi untuk mencapai tujuan hidup saya? Ini adalah sebagai introspeksi diri. Karena dimunculkan dari raja tadi. Maka dibutuhkan sebuah refleksi. Maka saran-saran yang berikutnya secara psikologi, saya tidak tahu persoalannya apa yang terjadi. Pertama adalah memahami bahwa ada orang lain di sekitarmu. Ada orang lain sekitarmu. Ya, kan? Dalam arti apa? Ya, orang ini kan itu bahasa simbol, Pak. Artinya, kalau saya ada dirimu, kira-kira saya bisa sungkan enggak, Pak? Oh iya. Ya, kayak gitu. Ada Pak Oktur di samping saya. Yang tadinya saya belaya begini, jadi diem. Enak gitu. Itu secara psikologi.
melindungi dan mempertahankan apa yang sudah dimiliki. Melindungi. Ya, mempertahankan apa yang sudah dimiliki. Membuat pola berpikir yang sistematis. Bekerja di dalam bidang sistem hukum yang jelas. Koridor Ya, jelas, gitu ya. menetapkan standar perilaku yang baik. Mengikuti aturan hidup. Itu syarat. Nah, cukup nggak Pak Hasim? Oh tidak. Kalau ketemu sama saya, kita akan menggunakan alat bantu yang lain. Misalnya begini, apakah misalnya si orang ini ya punya kecenderungan apakah dia ekstrovert atau introvert, sensing atau intuiting, thinking apa feeling, dan itu merangkum sebuah bagaimana saya harus bisa mencapai diri saya sendiri sehingga lengkap. Saya harus apa, saya bagaimana apa, dan apa yang saya perbuat itu kan jelas. Karena di dalam konseling tarot itu perpaduan antara timur dan barat itu menjadi satu gitu. Tarotnya itu adalah semiotik, timurnya, baratnya adalah psikologinya itu sendiri. Jadi kita kombin menjadi sebuah satu. Kira-kira begitu. Ya. Kalau misalnya kenapa misalnya saya suka dengan hal-hal yang berbau mistik, tapi tidak apa-apa. Tapi kalau kita keterusan mistik, akal sehat kita jadi hilang. Kayak gitu menurut saya. Demikian juga kita bilang, kalau kau terlalu banyak berpikir dalam kehidupan kamu, di sisi lain kau juga punya rasa. Punya spiritualis dalam diri kamu punya Tuhan. Gitu. Kalau kamu cuma cari duit terus, kalau tapi nggak menyampaikan ketuhanan juga nggak akan baik juga. Nah, kira-kira hidup itu keseimbangannya di situ nanti. Ya. Iya, menarik ya. Dari para kocok PR semua, jadi kira-kira itu. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Islam tadi. Intinya bahwa simbol-simbol itu muncul dari kita dan itu bisa dibaca. Lalu karena ini psikologi, ini ilmu ya, gitu. Jadi ada ilmu, karena ilmu ini tentu muncul dari sesuatu analisa, gitu ya. Dan kesimpulan. Jadi tadi dijelaskan bahwa, tadi contohnya adalah ketika kita membuka seorang raja dari gunung, maka ia belum mencapai. Lalu berikutnya apa yang harus dilakukan? Dia tahu bahwa ada orang lain yang ada di dekatnya ya. Dan itu orang lain itu bisa hati-hati atau kita dukung atau apa? Begini, sesungguhnya begini. Tadi kalau tidak saya menyebutkan yakinkan bahwa ada pihak lain. Ada pihak lain. So, intinya apa? Intinya, kalau ada orang lain itu kan berarti introspeksi diri kita penting. Ya. Kalau selama ini kita dianggap egois, misalnya contoh kecil, kalau ada orang lain kan kita jadi ego kita kan jadi turun kan, karena ada orang lain. Kalau saya dianggapnya terlalu tinggi, ingat loh, kita ini punya orang yang bisa membuat kita lebih tinggi, kira-kira begitu. Artinya lebih kepada kebijaksanaan dalam sosial. Itu yang kita sebutkan tadi. Nah, karena saya tidak tahu, bukan kita tidak tahu ya, kita tidak bertemu gitu ya. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Tetapi kalau kita ketemu, sudah kita akan bicara tentang oke, ada apa? Ini begini, sebab akibat. Karena hukum sebab akibat pasti bisa terjadi. Kalau hari ini adalah sebab dari kemarin, maka besok tergantung dari sekarang kan gitu loh Pak. Ya. Maka kalau hari ini ada apa denganku, maka persoalannya bukan karena orang lain menyebabkan saya seperti sekarang, tapi justru kita punya kontribusi besar untuk menciptakan masalah itu terjadi. Dengan demikian, kalau hari ini saya merasa susah saja misalnya, itu bukan karena dia telah mengkhianati diriku, dia itu orang lain, tapi sesungguhnya kita juga punya kontribusi besar untuk menciptakan masalah itu kan Pak. Iya. Jadi artinya orang lain tadi bisa juga dengan diri kita dia menjadi masalah gitu atau apa? Ya, artinya begini Pak. Artinya ini kan kita sering terjebak ya. Kalau kita melebar, kita sering terjebak kepada sesuatu ketika misalnya, kenapa kok hidup saya seperti ini? Oh, saya tuh dikhianati, saya tuh dibohongi, gara-gara dia tuh kurang ajar sama saya. Saya tuh sudah berbuat baik, tapi dia begini. Itu pasti kan begitu kan? Iya. Biasanya pihak luar ini menjadi kambing hitam atas kesalahan-kesalahan yang kita alami hari ini. Gitu. Gara-gara dia nih gue ketabrak, gara-gara dia nih. Jadi gara-gara orang lain itu kenapa kita jadi begini kan gitu masalahnya? Iya, bisa. Nah, secara psikologi itu baik nggak? Tidak. Karena apa? Karena kita tidak menyadari bahwa akibat kita celaka hari ini bukan karena lantaran dia menabrak saya, tapi kita juga punya kontribusi besar untuk menciptakan masalah itu gitu Pak.
Itu kita sebut dengan sebab akibat gitu loh. Jadi kalau COVID itu terjadi hari ini bukan gara-gara COVID kita gak kerja, Pak. Ini adalah cara Tuhan menyentil diri kita agar aku lebih dekat dengannya. Yang selama ini kita menjadi alfa. Karena dengan bikin apa? Karena COVID kan sering di rumah. Ya beribadahlah kita lebih cepat kan. Lebih konsentrasi ya. Oke. Gitu. Oke, selamat datang juga untuk kawan-kawan PKR yang hadir di dialog ini. Ada Mas Suci, ada Mas Ewin juga, ada beberapa teman-teman lagi yang juga laporan ke WA saya karena sinyalnya hujan-hujan ini agak repot di beberapa gitu. Mungkin ada lagi kawan-kawan sebelum sebentar menit-menit nanti kita beberapa menit gitu, 7 menit. Ada yang mau bertanya lagi yang menunjuk kartu nomor berapa gitu. Jadi kira-kira ada apa sih? Ada apa denganku? Ada apa denganku hari ini gitu. Jadi ini kita bahas, kemudian lalu apa yang harus dilakukan gitu kalau kemudian terjadi sesuatu lagi. Nah, mungkin kawan-kawan lagi ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri. Ada ya mohon maaf teman-teman yang kemudian nggak bisa gabung katanya. Oh, ada yang resen. Silakan yang resen, silakan. Halo? Ada resen, ada. Halo? Selamat malam. Tadi ada yang resen ya? Ya kita kurang lebih begitu Pak ceritanya nanti. Iya. Mungkin kalau ada yang resen silakan. Oh tadi bunyi-bunyi gitu. Waktunya cukup Pak waktunya. Waktunya iya. 5 menit. 3 menit lagi gitu. Closing. Iya, baik gitu. Para koncokan semuanya gitu, kalau memang apa ada Mas? Ada lagi? Kalau nggak ada closing gitu, jadi teman-teman sekalian, saya kira kita punya anggapan bahwa tarot itu menjadi seperti meramal tidak. Tarot itu adalah mengetahui ada apa dengan kita ini. Dan dengan kita bisa introspeksi, kita mau ngapain, kita harus apa gitu ya. Dan kawan-kawan sekalian, mungkin tentu ada sesuatu yang kenapa tanda-tanda dari katakan bahwa kita bisa percaya ya kalau itu kemudian sesuatu yang mengganggu kita itu bisa terjadi gitu kawan-kawan sekalian gitu kawan-kawan semuanya. Dan teman-teman sekalian minggu depan mungkin selain mungkin kita bahas tarot, kita juga ingin membahas dengan pakarnya adalah masalah tanda tangan. Grafologi. Jadi grafologi itu adalah tanda tangan Anda itu ternyata punya makna gitu. Gitu. Nah, mudah-mudahan tanda tangan saya menjadi contoh menjadi calon orang kaya kan gitu. Jadi kawan-kawan sekalian, jadi minggu depan mungkin Anda bisa nanti kirim tanda tangannya gitu kira-kira gitu. Tanda tangannya kira-kira apa akan dibaca dan mungkin Mas Wisam tadi awal-awalnya juga akan bahas tanda tangan orang-orang tokoh-tokoh dunia. Woi, teman. Luar biasa. Ya baik, koncokan semuanya, mohon maaf bagi beberapa yang WA saya itu nggak bisa masuk karena sinyalnya. Mudah-mudahan ini memang ini karena mungkin dia baca tadi udah ada nggak sih di kartu tarot itu sinyalnya nggak ada gitu. Itu namanya bukan kebetulan Pak, kebetulan yang bukan kebetulan. Oke gitu, silakan Mas Hisham akan memberikan closing statement kira-kira apa yang harus dilakukan, gitu. Apa yang kemudian bisa dilakukan tadi dikatakan dengan tokoh-tokoh tadi. Ya terima kasih Pak Okto sih saya luar biasa ya hari ini ya malam ini walaupun hujan-hujan tapi semangat kita luar biasa demi teman-teman demi pemirsa dan saya didapuk dengan sukarela untuk bicara tentang tarot walaupun sebetulnya banyak Pak. Belajar tarot dengan saya itu kan pakai sertifikat ya, paling tidak untuk ada beberapa golongan itu aja untuk belajar tarot itu paling tidak itu 45 jam loh Pak, 1 mingguan lebih loh itu, tapi nggak apa-apa kita akan rangkum sebagai bagian ini. So, jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Okto bahwa tarot selama ini menjadi mistik, ya bagi saya ini karena saya berkecimpung dalam dunia psikologi
Ya, sebetulnya mistik itu adalah sebuah persepsi, sebuah cara pandang kita untuk menjadikan sesuatu itu menjadi mistik. Padahal sesungguhnya tarot adalah tarot. Tarot adalah sebuah permainan. Tarot itu adalah sebuah alat proyektif ya. Dia tidak lebih dari sebuah benda. Nah, kitalah yang sebetulnya mempersepsikannya. Kitalah yang memberikan label itu mistik atau tidak. Tarot Nusantara itu diusung berdasarkan paradigma psikologi. Di situ ada teori-teori kartip, teori-teori sinkronisitas, teori-teori yang mendukung untuk sebuah sarana konseling. So, dengan demikian, ketika kita bicara tentang simbol-simbol gambar, ada sebuah teori tentang bawah sadar kolektif atau bawah sadar personal. Segala sesuatu yang muncul dalam kehidupan kita, pasti kita memiliki arti simbol-simbol. Tinggal bagaimana kita memaknai simbol-simbol itu terjadi. Kalau simbol-simbol itu ada dalam lingkungan itu negatif, maka negatif pula yang ada dalam persepsi kita. Ketika simbol-simbol itu menjadi positif, maka menjadi positif pula tujuan hidup kita. Dengan demikian, mistik adalah mistik. Mistik adalah pikiran kita. Mistik adalah bagaimana kita bekerja dalam pikiran kita sendiri. Segala sesuatu alam semesta itu memberikan apa yang ada. Kita tinggal memilih. Ketika kita meminta kepada alam semesta itu tidak akan melihat jelek atau buruk. Maka mintalah apa yang kita inginkan, maka akan kau berikan apa yang kau ucapkan. Dengan demikian, mudah-mudahan malam ini kita bisa memberikan sebuah gambaran bahwa sesungguhnya permainan kartu yang kita ungkapkan sini adalah sesungguhnya stimulus dari ketidaksadaran kolektif kita sendiri. Terima kasih Pak Okto sudah diundang kali ini. Mudah-mudahan memberikan wawasan yang luar biasa buat sahabat-sahabat kita. Insya Allah kita akan berjumpa dalam kesempatan yang akan datang. Sertifikat grafologi, terutama kalau kita buka di YouTube, barangkali ada beberapa tokoh-tokoh yang sudah kita lihat dari beberapa tanda tangan. Karena begini, stimulus tangan kita itu adalah cerminan dari pribadi kita. Pilihan kita, tanda tangan kita, gerakan tanda tangan kita itu sesungguhnya menstimulus pikiran kita. So, apa tanda tanganmu, maka itulah yang ada dalam dirimu. Enggak, tapi bisa diperbaiki nggak gitu? Nah, tanda tangan itu kan bisa kita berubah itu. Oh jelek tanda tangan saya ini, kemudian kita ubah. Sebetulnya tidak dirubah, tapi disempurnakan. Sempurnakan. Tidak dirubah. Kalau merubah barangkali terlalu ini. Nah, cara merubahnya itu juga harus ketemu dulu, Pak. Apakah kita harus tahu dulu karakternya nih, Pak. Apakah dia ekstrovert, introvert, sensing, intuiting, feeling, daging, dan perceiving. Kita masih banyak yakin. Oke, terima kasih Pak. Baik, kawan-kawan sekalian, Konco KR semuanya, terima kasih. Malam ini luar biasa. Tamu kita sudah sangat antusias, atraktif sekali dan bagus sekali mengumpulkan apa-apa aja sebenarnya. Jadi sekaligus memupus kalau tarot itu adalah mistik dan itu adalah sebenarnya tanda-tanda. Nah, kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, bagi kesehatan kita juga, bagi kehidupan kita, dan insya Allah kita berjumpa lagi dalam minggu berikutnya dengan satu topik yang berbeda tapi sebenarnya sama. Dan berikutnya akan kita lanjutkan lagi, kita membaca tanda-tanda lagi tarot Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Belendak Berani Perawatan Rakyat. Tetap sehat. Tetap sehat. Luar biasa.